bersejarah di Ibu Kota Nusantara IKN, Smart Sustainable Forest City. Inilah RRI IKN 98,3 FM dan aplikasi RRI Digital. Baik pendengar di 98,3 FM dan melalui kanal YouTube RRI IKN ini kami sudah tersambung dengan narasumber kami. Hari ini di tamu kita IKN siang ini ada Pak Wahyuni SPD selaku leader PPDB tahun 2024 dari BPMP Provinsi Kalimantan Timur atau Badan Peningkatan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan, Balai Peningkatan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur. Pak Wahyu, selamat pagi, salam Nusantara, salam sehat selalu. Selamat pagi Pak. Baik, terima kasih sudah meluangkan waktu bersama kami di IKN hari ini. Mudah-mudahan tidak mengganggu kesibukan Pak. Alhamdulillah masih juga ini belum mendapat hidup, tapi kita Baik, ini langsung saja dengan baik. Topik kita siang hari ini Pak Wahyu, PPDB 2024 Provinsi Kalimantan Timur. Bisa dijelaskan mengenai proses PPDB 2024 kali ini di Provinsi Kalimantan Timur. Silahkan Bapak. Baik, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, rekan-rekan. Kami ini mewakili dari Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur, di mana kami merupakan UPT Dasman, PAUD Dasman, yaitu PAUD dan Pendidikan Dasar Menengah. Dalam hal ini juga kebetulan kami UPT untuk mengawal atau sebagai proses untuk pelaksanaan penerimaan peserta didik baru untuk tahun 2021. Nah, yang kami sudah lakukan kepada dinas-dinas dari Dinas Kabupaten, Kota, dan Provinsi di Kalimantan Timur, yaitu beberapa hal yang sudah kami lakukan, yaitu berupa advokasi, pendampingan, pembuatan juknis untuk daerah kemudian menganalisis daya tampung. Jadi berdasarkan daya tampung, maka Dinas Pendidikan Kabupaten Provinsi membuat juknis sesuai dengan daerah masing-masing. Kemudian untuk tanggal ini ada beberapa waktu ini akan melakukan monitoring. Monitoring dan evaluasi berarti ya Pak Wahyu? Ya, monitoring untuk pelaksanaan PPDB yang sudah berjalan sekitar 2 minggu ini. Sudah berlaksana tanggal 12 kemarin, nanti akan berlanjutkan tanggal 26, itu sudah berjalan. Baik, Pak Wahyu, monef yang sudah dilakukan di mana saja Pak Wahyu, di kabupaten mana saja? Kebetulan yang dilakukan tanggal 20 kemarin, tanggal 19, itu daerah Kotang, Munda, dan Seragam Pasir Utara, jadi beberapa Medan dan Pelangan Pertama. Baik, Balikpapan sudah Pak? Betul, Balikpapan belum ya. Dari jadwalnya itu tanggal untuk SD dan SMP itu tanggal 3 jadi kami akan mereka melaksanakan di ini sebagai pendaftaran. Baik, Pak Wahyu, ini di Ibu Kota Provinsi Kalimantan Timur, Samarinda, bagaimana proses ataupun monitoring dan evaluasi yang sudah dilakukan, bisa dijelaskan Pak? Untuk daerah Samarinda, untuk kegiatan kemarin, laporan dari teman-teman, ini tidak ada permasalahan untuk sekolah dasar dan sekolah akademi. Karena untuk kira-kira daya tampungnya masih di bawah daerah perkotaan, ini dihitung oleh sekolah dasar. Jadi sekarang ini untuk besar saya kira tidak banyak bermasalah, namun nanti ada sedikit juga tentang nanti untuk sekolah mereka itu ada hal yang diberikan oleh orang tua. Selain jalur prestasi juga namanya jalur donasi, juga namanya jalur prestasi. Baik, ada tantangan Pak di jalur sonasi maupun jalur prestasi?
Untuk jalur zonasi, saya kira memang tantangannya adalah mungkin daya tampung. Daya tampung daerah perkotaan, seperti Samarinda, Balikpapan, Bontang, yang ada kami dan ada proses itu mampu berapa daya tampung, maupun juga ada Kutai Timur. Jadi itu yang menjadi mitigasinya kami untuk memantau permasalahan ini. Karena memang jumlah sekolah di dunia juga yang kalau juga seimbang ini dan terjadi adanya kelebihan dan siswa untuk masuk ke dengan yang ditetapkan kabupaten masing dan bisa menjadi meskipun nanti ada kerjasama dengan pemerintah itu kegiatan itu ingin dan dulu baru ada berapa. Baik, hal yang sama juga terjadi Pak di Bontang di daerah dekat Samarinda. Ya di Bontang juga ada. Kalau di Bontang ada tentang daya tampung, jadi tidak begitu bermasalah karena bisa diatasi dengan Baik, tadi Bapak juga Pak Wahyu sebutkan kalau Monef ini juga sudah berjalan di Kabupaten PPU, di mana kita semua tahu bahwa IKN ini memang berada di Kabupaten PPU. Boleh diceritakan Pak bagaimana kegiatan kemarin ini Monef ini di PPU? Dari hasil teman-teman ketika sudah melakukan monitoring proses dan pelaksanaan PPDB di daerah, kami selalu menyediakan dashboard laporan secara online. Itu juga langsung terkoneksi dashboard pusat. Jadi kami selalu juga melaporkan pusat permasalahan yang terjadi selama dari 3 daerah yang kami sudah lakukan, yaitu Bontang dan daerah Penajam. Itu saya kira sudah ada dari laporan teman-teman yang sudah terjun ke lapangan. Selama ini sejauh ini belum ada permasalahan atau laporan dari masyarakat. Kami juga membuat ketika ada laporan tengah dan tapi selama ini belum ada laporan dinas bahwa bahan dari dari tahun ini. Baik, Pak Wahyu, ini keluhan tadi dan ketersediaan sarana pendidikan itu di tingkat SD, SMP atau SMA Pak Wahyu? Daya tampung itu untuk beberapa daerah itu mungkin bermasalah adalah di SMA, seperti di Kota Samarinda itu tidak terkenal punya sekitar 8% itu yang bisa namun di akhir dari rumah itu ditampung oleh sekolah-sekolah swasta. Itu prosesnya biasa dan artinya orang tua lebih pada sekolah dulu, kecuali sekolah swasta yang memang mempunyai nilai lebih dan ternyata lebih dulu untuk PPDB tidak menunggu jadwal pemerintah. Betul. Seperti Kemenak juga dan tahun ini sebetulnya kemarin rapat dengan provinsi, Kemenak sudah ingin membuka tentang kerjasama, artinya bersamaan. Tapi kalau tahun ini ada bermaknanya kemana-mana, jadi itu dari depan Kemenak akan bersedia untuk provinsi untuk pelaksanaan PPDB bersama-sama. Karena selama ini sebenarnya ada cara khusus mereka memberikan sebenarnya lebih awal. Baik, Pak Wahyu, tadi Bapak juga sebutkan bahwa proses PPDB ini juga melalui online. Ada yang datang langsung juga mungkin Bapak, atau mungkin juga ya karena ketersediaan ruang, ketersediaan jumlah yang Bapak sebutkan tadi, apakah juga ada yang
pindah zonasi seperti itu Pak di wilayah Kalimantan Timur? Kalau zonasi sudah kita masih banyak. Selain zonasi kan ada perpindahan orang tua. Iya. Ada perpindahan orang tua juga ada perpindahannya. Jadi dari Juknis, dari Sekjen Tariat Jenderal itu sudah menentukan berdasarkan dari Permendikbud nomor 1 tahun 2012. Kemudian keputusannya diperjelas dengan putusan Sekretaris Jenderal nomor 47 tahun 2003. Itulah menjadi patokan para kebijakan yang ada di Kabupaten. Halo, Pak Wahyu nih. Halo Pak Wahyu, baik. Sepertinya ada kendala teknis. Kami akan coba kembali menghubungi narasumber kami, pendengar. Pagi hari ini, siang hari ini maksud saya, ini kita berbincang-bincang mengenai PPDB 2024 di Provinsi Kalimantan Timur. Hadir sebagai narasumber kami ada Wahyuni SPD selaku leader PPDB tahun 2024 dari BPMP Provinsi Kalimantan Timur. Sudah dijelaskan sebelumnya bahwa memang saat ini proses pendaftaran yang dilakukan memang secara online dan juga melalui jalur zonasi dan juga jalur prestasi. Kami sudah terhubung kembali dengan narasumber kami siang hari ini. Ada Pak Wahyuni SPD selaku leader Ketua PPDB tahun 2024 dari BPMP Provinsi Kalimantan Timur. Pak Wahyu. Ya, maaf terputus. Nggak apa-apa Pak. Biasa itu kesalahan teknis, masalah teknis maksud saya. Baik, jadi tadi pertanyaan kita rekap kembali sedikit ya Pak ya. Tadi Bapak sudah jelaskan bahwa memang ada MONEF yang sudah kegiatan MONEF monitoring dan evaluasi yang sudah dijalankan di Samarinda, kemudian di Bontang dan di PPU. Kemudian juga tadi saya sempat menanyakan bahwa apakah ada yang datang langsung, karena yang Bapak bilang kan tadi online, namun kalau secara online ini sudah penuh gitu ya. Kemudian juga apakah ada yang datang langsung karena sudah penuh, kemudian datang langsung ke sekolah yang tidak masuk dalam zonasi mereka, demikian Pak Wahyu. Baik, tentu ada yang lain online, kemudian untuk menentukannya itu bisa datang langsung ke daerah, ke sekolah. Cuman cara pendaftaran dulu sebagian besar itu secara online. Sudah ada link atau website yang sudah diakses dari Penajam itu. Mereka bisa buka itu. Tapi selama mendaftar untuk melakukan ada yang baik. Nah ini Pak Wahyu, memang PPDB ini dikhususkan untuk para siswa. Sementara kalau untuk tenaga pengajarnya sendiri, tenaga pendidiknya sendiri bagaimana Pak ketersediaan tenaga pendidik di wilayah Provinsi Kalimantan Timur? Untuk kesediaan tenaga pendidik saya kira untuk ini memang beberapa daerah, ada beberapa daerah di daerah perkotaan mereka memiliki kesediaan khususnya ada beberapa daerah yang sudah melakukan pendidikan, mereka masih di daerah perkotaan yang kemudian daerah itu masih ada kekurangan di beberapa daerah. Itu satu sekolah itu dinaikin satu guru, kalau sekolah juga dia tengah menangkan dia perbatasan. Ini kalau enggak itu ini dari dulu kita sudah memutuskan untuk ada pemerintah yang kita membuka beberapa segi guru. Karena kalau bisa Baik. Wah ini mudah-mudahan kendala tersebut semoga bisa teratasi ya Pak Wahyu. Ya.
Baik, ini kembali lagi untuk tahun 2024 ini Pak. Nantinya di Provinsi Kalimantan Timur ini kurikulum yang akan digunakan oleh siswa baik SD, SMP, SMA itu bagaimana Pak Wahyu? Untuk kurikulum, kami ada di sini selain PDM, tapi kami juga artinya PDM masing-masing dari PDMKM. Namun kami setelah itu juga harus tahu. Dan kami artinya untuk kurikulum di tahun ini itu boleh mendaftar semua sudah menggunakan kurikulum Merdeka atau untuk kelas SD itu dari kelas 1 sampai kelas 6 boleh sudah menggunakan SMP dan SMA dan depan itu baru semua. Jadi saya mudah-mudahan kalau semua sudah mendaftar kami cara yang sudah dilakukan itu menggunakan Merdeka. Pendaftarannya di 4 tahun. Baik, kalau begitu Pak Wahyu. Nah, ini terakhir pertanyaan dari saya. Harapan dan tentunya pesan kepada pendengar maupun pemirsa RRI di RRI IKN di luar sana Pak tentang PPDB 2024 di Kalimantan Timur, di Provinsi Kalimantan Timur. Baik, terima kasih. Kami harapkan sesuai dengan komitmen juga kami beserta kepala dinas, kemudian kompetensi, kemudian beberapa wali kota dan PPDB Timur sudah memberikan dukungan dan ini melalui video dan kami tunjukkan. Mudah-mudahan sudah berkomitmen bahwa pelaksanaan PPDB tahun 2024 ini dengan menggunakan namanya transparan, objektif, akuntabel dan berkeadilan. Tidak diharapkan apapun bagaimana sekolah juga melakukan transparansi. Kalau memang donasinya sudah mau dan bisa diterima, kemudian ada sanksinya untuk apa namanya perpindahan orang tua. Kalau diperjelaskan kalau bertanya dari orang tua, itu juga dari sejak kemarin. Sehingga diharapkan untuk tahun ini kita lakukan pelaksanaan PPDB yang transparan, objektif, dan akuntabel serta berkeadilan. Dan nanti bisa kita betul-betul memiliki generasi yang lanjutkan itu dalam pendidikan kita diperlukan. Kira itu. Baik, Wahyuni SPD selaku leader PPDB tahun 2024 Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur. Terima kasih Pak Wahyu untuk waktunya. Salam sehat selalu dan salam hormat untuk teman-teman di BPMP Provinsi Kalimantan Timur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik pendengar, demikian bincang-bincang kami di tamu kita di IKN siang ini, Pak Wahyuni SPD selaku Ketua ataupun Leader PPDB tahun 2024 dari Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur. Kita kembali mengikuti RRI IKN siang ini. Mengudara di Ibu Kota Nusantara IKN, Smart Sustainable Forest City. Inilah RRI IKN 98,3 FM dan aplikasi RRI Digital.